Selamat siang, perkenalkan nama saya Venetia Regina Oli Manurung, nomor absen 13 dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai radiasi elektromagnetik. Berikut ini adalah materi-materi yang akan saya bahas pada presentasi saya kali ini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Di bawah ini adalah persamaan dari hubungan Max Planck. Selanjutnya, radiasi elektromagnetik mempunyai dua sifat. Yang pertama sebagai gelombang, yaitu radiasi elektromagnetik mempunyai frekuensi, energi radiasi atau power radiation, difraksi, dan panjang gelombang. Yang kedua sebagai materi partikel, yaitu radiasi elektromagnetik memiliki energi radiasi dan sifat partikel dari radiasi elektromagnetik ditunjukkan dengan efek fotolistrik. Di bawah ini adalah persamaan dari dua sifat tersebut. Yang berikutnya ada interaksi radiasi dan materi. Dari fenomena gelombang yaitu metode refraksi atau membias dan dispersi. Berikutnya metode refleksi atau memantul dan hamburan. Selanjutnya dari fenomena energi yaitu metode absorpsi atau penyebaran dan transmisi, dan yang berikutnya ada metode emisi atau pemancaran dan emisi. Selanjutnya adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik ini adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Di bawah ini adalah tabel spektrum elektromagnetik yang terdiri dari panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Semakin pendek panjang gelombangnya dan semakin besar frekuensinya, maka warna radiasinya semakin besar. Selanjutnya ada sumber radiasi. Di bawah ini adalah gambar sumber radiasi dari yang tidak tampak hingga tampak. Yang pertama yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang kedua saya akan membahas radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam tersebut. Radiasi benda hitam dapat terjadi ketika suatu cahaya memasuki rongga hitam melalui lubang kecil, maka berkas cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga tersebut dan tidak dapat keluar kembali ke lubang. Dinding-dinding benda yang berwarna hitam akan menyerap cahayanya. Benda hitam ini akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah daripada suhu di sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi daripada suhu di sekitarnya. Yang berikutnya adalah sifat-sifat radiasi benda hitam. Yang pertama, benda hitam yang lebih panas akan memancarkan yang lebih banyak yang memenuhi seluruh panjang gelombang. Yang kedua, spektrum benda hitam bersifat tetap dan memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu. Puncak kurva benda hitam pada sebuah spektrum bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas. Benda hitam yang lebih panas, panjang gelombangnya akan lebih biru daripada pancaran puncaknya. Yang berikutnya adalah hukum-hukum radiasi benda hitam. Yang pertama ada hukum Planck, hukum perpindahan Wien, dan hukum Stefan Boltzmann. Hukum Planck tentang radiasi benda hitam menjelaskan tentang rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh benda hitam dalam kesetimbangan termal dan pada temperatur tertentu. Hukum ini diusulkan oleh Max Planck pada tahun 1990. Di samping ini adalah rumus matematis dari hukum Planck. Hukum perpindahan Wien menjelaskan tentang bagaimana spektrum radiasi benda-benda hitam pada suhu berapapun berkolerasi dengan spektrum pada suhu yang lainnya. Sebuah akibat dari hukum inilah panjang gelombang ketika intensitas persatuan panjang gelombang dari radiasi yang dihasilkan benda hitam ketika maksimum. Di bawah ini adalah persamaan dari hukum perpindahan Wien. Hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa daya yang dilepas persatuan luas dari permukaan benda hitam berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu absolutnya. Pernyataan tersebut dapat dituliskan secara matematika sebagai berikut. Yang berikutnya adalah contoh peristiwa radiasi benda hitam. Yang pertama adalah gejala pemanasan global atau efek rumah kaca. Yang kedua penggunaan pakaian. Yang ketiga penggunaan termos. Dan yang keempat adalah panel surya. Selanjutnya saya akan membahas materi efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam karena energi cahaya seperti yang ditunjukkan elektron akan terlepas dari pelat katoda
dan bergerak menuju ke anoda bila diberi seberkas cahaya dengan energi E sama dengan HF yang lebih besar dari W0. Di bawah ini adalah ilustrasi dari efek fotolistrik. Energi minimal yang dibutuhkan elektron untuk terlepas disebut fungsi kerja logam atau energi ambang W0. Sesuai hukum kekekalan energi, maka pada saat fotoelektron terhenti, secara matematis berlaku persamaan EK sama dengan EV0 dengan keterangan di bawah ini. Berikutnya saya akan menjelaskan materi efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Pada tahun 1932, efek Compton ini diungkapkan oleh ilmuwan yang bernama Compton melalui eksperimennya, yaitu penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Di bawah ini adalah ilustrasi dari efek Compton. Di sini Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Selanjutnya adalah hamburan efek Compton. Hamburan Compton yaitu hamburan elastis foton oleh bermuatan partikel bebas yang biasanya berupa elektron. Bagian dari energi foton ditransfer ke elektron hamburan. Hamburan Compton merupakan contoh dari hamburan elastis karena panjang gelombang cahaya yang tersebar berbeda dari radiasi insiden. Jumlah perubahan dalam panjang gelombang disebut pergeseran Compton. Yang selanjutnya, rumus efek Compton. Yang pertama adalah rumus persamaan Einstein yang bisa kita lihat di bawah ini, dan yang kedua adalah rumus energi foton Planck seperti di bawah ini. Yang terakhir saya akan membahas sifat gelombang dari partikel. Sifat gelombang dari partikel berdasarkan peristiwa efek fotolistrik dari Einstein yang kemudian didukung dengan percobaan yang dilakukan oleh Compton dalam membuktikan tentang dualisme atau sifat kembar cahaya, yaitu cahaya bisa berkelakuan sebagai gelombang tetapi cahaya juga dapat bersifat partikel. Di bawah ini adalah skema percobaan Louis de Broglie. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan pendapatnya bahwa cahaya dapat berkelakuan seperti partikel, maka partikel pun seperti halnya elektron dapat berkelakuan seperti gelombang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.